Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS untuk kelas 8 dan akan membahas mengenai penguatan agrikultur di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas materi ini, marilah kita membacakan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, apa saja pembahasannya? Pertama, kita akan membahas potensi agrikultur di Indonesia. Yang kedua, peran agrikultur di Indonesia. 3. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Dan pembahasan yang keempat yaitu strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Ya, silahkan simak video pembelajaran ini dengan saksama. Nah, pembahasan pertama yaitu potensi agrikultur Indonesia. Apa itu agrikultur dan ekonomi agrikultur? Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Dan ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Ya, nah itu dia telah diketahui ya apa itu agrikultur dan ekonomi agrikultur. Ya, apa saja potensi agrikultur di Indonesia? Nah, potensinya yaitu produk pertanian andalan Indonesia. Buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, bahan bakar nabati, padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan varietes lainnya. Sektor pertanian memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja dan menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional, ya. Data dari BPS tahun 2012. Berikutnya, kita akan membahas peran agrikultur di Indonesia. Peran yang pertama yaitu sektor primer perekonomian. Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini merupakan sektor penting untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Nah, peran yang kedua yaitu sebagai sumber devisa. Agrikultur berperan sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Ya. Masih semangat sampai di sini? Dipahami? Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Pembahasan berikutnya yaitu hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Apa saja hambatannya? Pertama, skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Yang kedua, modal terbatas. Ketiga, penggunaan teknologi masih sederhana. Sangat dipengaruhi musim.
pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar, sehingga akan merugikan petani. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Dan kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Ya, nah itu dia hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Lalu, bagaimana strategi pengembangan agrikultur di Indonesia? Strateginya yaitu pertama, eco farming. Apa itu? Sistem budidaya sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal. Yang kedua, distribusi pupuk secara merata. Ya, dengan distribusi pupuk secara merata, maka ketersediaan pupuk di tangan petani itu bisa terjaga, ya, sehingga tidak kesulitan ketika mereka melakukan aktivitas pertanian. Nah, strategi yang ketiga yaitu perbaikan irigasi. Dengan irigasi yang baik, maka pasokan air ke lahan-lahan pertanian itu terjaga dengan baik, ya, sehingga hasil pertaniannya pun menjadi lebih optimal, ya. Nah, itu dia selesai ya mengenai pembahasan penguatan agrikultur di Indonesia. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah merupakan potensi untuk memajukan pertanian Indonesia. Setelah kita membahas penguatan ekonomi maritim, ya, kita juga harus menyukai produk-produk pertanian nasional, ya. Kita konsumsi hasil laut dan kita konsumsi juga hasil pertanian dalam negeri, ya. Mudah-mudahan semuanya suka sayuran ya. Kalau tidak suka ya silahkan. Berarti lebih banyak mengkonsumsi produk-produk laut. Dengan kita sebagai konsumen mendukung aktivitas maritim, kelautan, dan agrikultur, maka kita sudah bisa menjadi warga negara yang baik, ya, mendukung profesi mereka, mendukung produk pertanian mereka dengan cara mengkonsumsinya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, insya Allah kita akan berjumpa pada Zoom meeting. Ya, kita akan agendakan. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.